Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eren. Kali ini kita akan bahas perintah Tuhan untuk membakar dan memusnahkan patung. Patung yang yang merupakan representasi dari Tuhan, guys ya. Di patung-patung apapun itu yang merepresentasikan sebagai Tuhan mereka ya, siapapun itu ya, mereka mengeluarkan suatu lalu mereka merepresentasikan dalam itu patung, itu harus dimusnahkan dan dibakar. Itulah perintah Tuhan ya, di dalam Ulangan pasal 7 ya, ayat 20 sampai selesai guys. Jadi ini menjadi membantah ke klaim tanpa ragi ya, termasuk ya. Nanti saya akan komentari videonya, tapi kita perlu basic seperti ini guys ya, agar mengetahui bahwa apa yang mereka sampaikan itu sesungguhnya tidak alkitabiah. Jadi tanpa lagi itu mungkin begini, katanya boleh nggak menghancurkan patung? Kalau dia boleh, tapi patung sendiri. Kalau patung orang lain itu namanya melanggar hukum. Nah, dari ini saya setuju dalam artian memang kalau kita berkaca pada hukum di dunia ya, yang diterapkan manusia, ingat ya, hukum buatan manusia. Itu memang ketika kita merusak properti orang lain, kita akan bermasalah dengan hukum. Hukum itu melarang kita buatan manusia ya, hukum buatan manusia itu melarang kita untuk merusak properti orang lain. Nah, patung dalam ini kan termasuk properti orang lain. Jadi tidak boleh kita rusak ya, karena kita akan bermasalah dengan hukum nantinya. Jadi saya setuju. Tapi kalau hukum buatan Tuhan itu tidak mengenal hukum buatan manusia, karena ini Tuhan yang berhukum. Ya, hukum Tuhan dalam hal perihal patung, yaitu perintah untuk memusnahkan, membakar, atau kata lain itu dihancurkan, itu di atas perintah manusia, di atas hukum buatan manusia. Ini perintah Tuhan ya. Ini sekali lagi ya, saya setuju dengan tanpa lagi dalam hal kalau merusak patung orang lain itu kena hukum. Tapi ingat, itu hukum manusia. Tapi hukum Tuhan di Alkitab Metaparagi justru memintakan kita untuk menghancurkan, memusnahkan ya, membakar patung-patung yang merupakan representasi dari Tuhan-Tuhan mereka, siapapun itu, ya kan? Nah, jadi hukum manusia bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, serah Anda memakai hukum siapa sekarang, mau pakai hukum manusia atau hukum Tuhan, ya kan? Nah, maka dalam Quran itu disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patungnya Namrud, gitu kan? Lalu dia misalkan satu patung saja yang paling besar agar mengecoh orang-orang Namrud ini seakan-akan membuat mereka tuh percaya kalau yang besar ini yang menghancurkan patung-patung kecil lainnya, gitu kan? Jadi seakan-akan yang besar adalah patung yang berkuasa, sehingga patung ini akan menghancurkan patung yang kecil gitu. Padahal itu hanyalah taktiknya Ibrahim saja, gitu kan? Lalu jadi ketika mereka bertanya kan, siapa yang hancurkan patung kecil ini, gitu kan? Kenapa siapa yang hancurkan patung kita? Lalu Ibrahim mengatakan menunjuk patung yang besar, itu dia yang menghancurkan. Jadi patung itu besar itu ya, patung berhala yang dikatakan Tuhan kan itu Ibrahim letakkan situ semacam kapak, gitu kan? Jadi itu dengan taktik itu Ibrahim mengatakan bahwa itu buktinya itu patung yang paling besar itu yang menghancurkan patung kecil. Buktinya dia pegang kapak, dengan kapak itu dia menghancurkan yang kecil. Nah, orang-orang ini sebenarnya pintar guys, cerdas gitu. Cerdas sekaligus bodoh gitu kan. Mereka mengatakan, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung ini? Nggak mungkin patung itu bisa menghancurkan sesuatu. Nah, lalu situlah kunci bagi Ibrahim untuk menjawab, ya kan? Nah, kalian tahu begitu. Nggak mungkin patung bisa buat apa-apa, termasuk menghancurkan. Tapi kenapa kalian pertuhankan? Nah, di situ mereka jadi kena skakmat guys, karena mereka menangkap patung. Ini taktik Ibrahim tuh sangat cerdas, sangat brilian. Nah, mereka sebenarnya cerdas, tapi karena mereka tuh sudah termakan dogma ya, dogma bahwa mereka membuat patung dituhankan, mereka sampai lupa kalau patung itu tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali, atau membantu mereka, atau bahkan menolong diri mereka, atau bahkan menolong patung itu sendiri, gitu kan. Nah, itu poinnya. Jadi terserah Anda mau ikut hukum Tuhan atau hukum buatan manusia. Kalau hukum buatan manusia memang kita ngancurkan properti orang, lepas hati termasuk patung, Anda akan dikenakan hukum. Tapi kalau hukum Tuhan tidak peduli, ya kan? Nah, karena hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Kita akan lihat ya, apa perintah Tuhan terhadap patung. Jadi jadi kalau ada perintah ini ya untuk menghancurkan atau membakar, memusnahkan patung,
yang merupakan representasi dari Tuhan mereka, ya siapapun itu mereka itu ya. Dalam hal ini adalah yang dicontohkanlah Firaun dan kaumnya ya. Nah, jadi ya kita di sini kita bisa dapat pengetahuan ya, informasi dari Tuhan bahwa tidak boleh membuat patung. Dalam hal ini adalah patung yang mereka tuhankan. Ini tidak ada kata menyembah patung ya, nggak ada ya. Ini hanya berbicara mengenai patung ilah. Artinya adalah patung-patung yang merepresentasikan dari Tuhan-Tuhan mereka. Jadi sama kayak di Kristiani itu kan ada patung yang merepresentasikan dari Tuhan mereka yaitu Yesus. Nah, itu juga nggak boleh guys. Nah, di sini perintahnya sama ya. Jadi kalau Anda bukan patung seperti itu ya, patung yang merepresentasikan ilah atau Tuhan dari siapapun itu ya, agamanya itu harus dimusnahkan atau dibakar. Ya, kita akan lihat ya. Kita baca dari pasal 20-nya. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jadi bangsa-bangsa ini dianalogikan sebagai binatang hutan guys. Saking menjijikannya mereka gitu kan. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Kita akan lihat nanti ya, apa yang mereka lakukan sehingga ya mereka ini menjijikkan bagi Tuhan gitu kan. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu. Bahkan Tuhan yang akan menyerahkan orang-orang ini kepada bangsa Israel, dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Jadi mereka ini akan dikacaukan sampai punah guys. Nah, nanti kita lihat kenapa mereka diperlakukan seperti itu oleh Tuhan ya kan. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Jadi luar biasa. Jadi karena perbuatan mereka ini sampai raja-rajanya itu nama raja-rajanya ini dihapuskan dari kolong langit nama-namanya guys. Alias tidak lagi ada yang ingat gitu kan. Saking apa ya. Kalau ada ingat pun adalah sebagai peringatan kalau mereka tuh telah membuat sesuatu yang salah gitu kan. Nah, ini maksud itu dihapuskan, ini maksud itu tidak lagi menjadi suatu yang harum atau yang megah, yang gagah namanya, tapi kan jadi nama-nama yang pecundang gitu guys, nama-nama yang seperti di ayat ini yang dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah sendiri guys. Nah nih, ini perintah pasal 7:25-nya ya di Ulangan ya, coba Anda baca. Ini poin di sini ya. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Nah ini patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Jadi kenapa patung-patung Allah? Karena patung-patung itu merepresentasikan dari Tuhan mereka. Misalnya mereka menuankan Sphinx, lalu dibuatlah patung Sphinx, atau menuankan apa gitu, raja apa, dewa apa gitu, atau Tuhan apa gitu. Bahkan kayak patung Firaun misalnya, itu mereka ibaratnya mereka nggak sembah patung Firaun mungkin ya, nggak sembah patung Firaun atau patung Sphinx ya, tapi mereka membuat patung itu sebagai representasi yaitu Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan mereka gitu guys. Nah, di sini tidak ada kalimat atau kata-kata menyembah ya. Jadi kita harus fokus pada patung-patung Allah mereka. Jadi poinnya adalah patung-patung yang merepresentasikan Tuhan-Tuhan mereka atau Allah-Allah mereka, ya kan? Haruslah kamu bakar. Jadi kalau ada Anda melihat patung, yang patung itu merepresentasikan dari Allah atau Tuhan siapapun itu haruslah dibakar. Ya, tapi sekali lagi ya, saya tidak menyarankan karena kita di dunia ini punya hukum buatan manusia yang meskipun di bawah hukum buatan Tuhan, hukum dari Tuhan, tapi sayangnya itu berlaku di dunia ini. Sayang sekali, ya kan? Sehingga kita cuma bisa ngurut dada, ya kan? Karena hukum Tuhan memintakan kita untuk membakar habis ya patung-patung yang
merepresentasikan Tuhan siapapun itu, tapi hukum buatan manusia malah memperkarakan hukum orang-orang yang melakukan perintah Tuhan ini gitu guys, ya. Justru akan diperkarakan secara hukum karena merusak properti orang lain. Nah, itu salah. Jadi hukum ini harus diubah, harusnya hukum buatan manusia ini. Jangan sampai ada hukum buatan manusia itu di atas hukum buatan Tuhan, karena hukum buatan Tuhan yang utama gitu kan. Nah, makanya kalau saya jadi penguasa, saya akan menghapuskan poin dari poin pidana dari merusak properti orang yang berupa patung sesembahan atau patung Tuhan. Apapun patung yang merepresentasikan di Tuhan agama-agama tertentu itu tidak akan saya buat hukumnya masuk dalam hukum merusak properti, ya, karena itu bukan ya itu properti, tapi itu kan properti yang dimaksud gitu. Itu properti yang dikecualikan karena perintah Tuhan adalah membakar habis ya, sampai habis ya patung-patung Allah mereka gitu, patung-patung yang merepresentasikan dari Tuhan-Tuhan atau Allah mereka, guys. Lalu perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, jadi bukan hanya membakar habis patung-patung mereka, tapi juga harta-harta mereka janganlah diinginkan gitu kan. Dan apalagi diambil bagi diri kita sendiri, guys. Nah, tapi mungkin kalau untuk orang lain boleh ya, untuk orang lain, untuk fakir miskin misalnya kan. Tapi untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri nggak boleh, karena emas dan perak itu kan adalah harta. Ini kalau diambil untuk diri sendiri atau diinginkan diri sendiri, itu berarti memperkaya diri. Tapi berarti untuk yang lain mungkin boleh, untuk membantu fakir miskin misalnya gitu kan, atau orang-orang yang kelaparan dan susah ya, boleh mungkin. Jadi supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi memperkaya diri sendiri ya, yang tidak ada manfaat bagi orang lain, itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi orang-orang, makanya ini menjadi dalil juga bagi kita yang suka nempuh harta, yang kita tuh tidak mau bantu orang ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, ini maka sebabnya ada di kisah lain di Alkitab itu ya, bahwa orang kaya yang tidak mau memberi makan Lazarus. Jadi ada kisah itu guys ya. Lazarus itu dia sangat miskin, kelaparan. Lalu dia datang kepada orang kaya, dan orang kaya itu punya banyak makanan, roti apa semua di meja dia, orang kaya ini kan. Nah, Lazarus yang sudah sakit-sakitan, yang sudah ya borokan lah segala macam ya, itu udah lemah, itu dengan sabarnya mengambil makanan yang jatuh ke lantai. Ibaratnya makanan jatuh ke lantai berarti makanan yang sudah dibuang oleh orang kaya ini, makanan yang tidak lagi dimakan. Jadi makanan terbuang gitu guys. Nah, dipungutin oleh Lazarus dan dimakannya guys. Nah, sementara orang kaya ini ya, padahal dia punya banyak makanan, dia tidak mau memberikan pada Lazarus. Sampai Lazarus harus berbuat seperti itu. Hanya dapat makan makanan yang jatuh dari lantai guys, yang sudah dibuang gitu kan. Nah, oleh karena perbuatan orang kaya ini, karena hartanya tidak digunakan untuk bantu orang miskin yang kesusahan dan butuh makan, kelaparan kayak Lazarus, menyebabkan dia di kemudian hari masuk ke neraka. Dan Lazarus yang karena kebaikan dalam arti dia tetap sabar. Ketika dia kelaparan, dia tidak merampok orang kaya ini, tidak mencuri, tidak memeras atau ibaratnya memakan orang kaya ini, tapi dia dengan sabar, ikhlas memakan makanan yang jatuh di lantai, makanan yang tentunya kotor dan mungkin sudah basi atau mungkin dia sudah terbuang lagi tugas, sudah bekas-bekas orang kaya ini, itu dimakan dia tapi dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menghajar orang kaya ini karena telah berbuat tidak baik pada dirinya gitu kan. Akhirnya dia masuk surga, orang kaya masuk neraka gitu guys. Nah, ini juga menjadi dalil ya sekaligus bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan dan perbuatan buruk itu membuat kita tidak selamat dan masuk ke neraka. Seperti kisah orang kaya dan Lazarus ini. Jadi bagi umat Kristiani yang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak penting, yang penting iman. Penting bro. Itu buktinya orang kaya itu masuk ke neraka karena perbuatan jahatnya, tidak mau memberikan makan fakir miskin, yaitu Lazarus yang kelaparan. Dan Lazarus karena perbuatan baiknya, dia sabar ya,
tidak mencuri dari orang kaya ini, bahkan dia dengan sabar ikhlas hanya memakan makanan yang mungkin sudah basi, yang jatuh dari yang kotor, yang jatuh dari meja orang kaya ini, dia masuk surga karena kebaikan kesabarannya, guys. Nah, ini kita itu poin bagi ayat ini gitu kan. Nah, jadi perbuatan itulah kekejian bagi Tuhan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Nah, jadi kekejian ini poinnya adalah kembali ke yang tadi, yaitu kayak patung-patung Tuhan. Jadi patung-patung Tuhan itu nggak boleh mau masuk ke dalam rumah, apalagi tempat ibadah, ya kan? Jadi makanya ya, kalau ada tempat ibadah atau rumah yang ada patung-patung yang merepresentasikan di Tuhan-Tuhan kita, ya Tuhan-Tuhan mereka, bukan Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan saya ya, Tuhan-Tuhan mereka. Jadi orang-orang yang menuhankan sesuatu lalu merepresentasikan oleh patung, itu jangan dibawa masuk ke rumah. Apa? Itu tempat ibadah. Rumah aja nggak boleh dibawa masuk, apalagi tempat ibadah. Sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Jadi orang-orang Mesir Firaun ini ditumpas karena mereka membawa patung-patung, bukan hanya membuat, tapi membawa patung-patung yang merepresentasikan Allah atau Tuhan mereka ke dalam rumah mereka, bahkan ke dalam tempat ibadah mereka, kuil, bahkan istananya juga gitu kan. Nah, jadi ke rumah aja nggak boleh, apalagi tempat ibadah. Jadi haruslah engkau merasa juga mengenai harta tadi ya, harta tadi yang itu dibawa masuk rumah tapi tidak digunakan untuk bantu fakir miskin, ya kan. Nah, itu adalah kekejian. Jadi ada 2 poin kekejian di sini, yaitu membawa patung yang merepresentasikan Tuhan, ya, siapapun itu, ya, mau masuk ke rumah dan menumpuk harta di rumah yang harta itu tidak digunakan untuk membantu fakir miskin, guys. Nah, jadi haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji dalam hal itu, sebab semua itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Nah, jadi patung-patung yang merepresentasikan Tuhan itu memang dikhususkan Tuhan untuk dimusnahkan, dan Tuhan memerintahkan bangsa saya untuk memusnahkan, membakar patung-patung ilah-ilahnya bangsa Mesir. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa nggak boleh, guys. Ya, jangan jadi kalau ada perintah memusnahkan, artinya kan nggak boleh dibuat. Karena kalau dibuat nanti akan dimusnahkan, diperintahkan untuk dimusnahkan itu, guys. Nah, makanya jadi kalau Anda lihat di gereja-gereja ada patung-patung, ya. Nah, itu menurut hukum dari Ulangan pasal 7 ya, ayat 22 dan seterusnya sampai 26, itu wajib untuk dibakar dan dimusnahkan, ya, patung-patung yang merepresentasikan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus itu kan. Karena Yesus mereka tuhankan dan mereka representasikan dalam bentuk patung. Itu wajib dimusnahkan. Sama seperti perintah Tuhan memusnahkan patung-patung ilahnya bangsa Israel. Karena itu adalah suatu kekejian, gitu kan. Karena merepresentasikan Tuhan dalam bentuk patung, ya kan. Nah, tapi tentu saya tidak menyarankan, karena kita di bawah hukum buatan manusia. Sayang sekali kita di bawah hukum buatan manusia, gitu kan. Makanya kita perlu penguasa yang alkitabiah, penguasa yang ngerti dalil, penguasa yang ngerti agama, yang ngerti kitab suci, untuk membuat aturan khusus tentang hal ini, bahwa yang dikecualikan adalah memusnahkan properti milik orang lain berupa patung-patung sesembahan. Nah, itu harusnya dikecualikan. Karena perintah Tuhan di Ulangan sendiri adalah untuk memusnahkan patung-patung yang merepresentasikan ilah atau Tuhan-Tuhan itu, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.